Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Sehat? Oke, kita bertemu kembali di pelajaran kita minggu ini. Ya, semua kalau sudah rapi, kita persiapkan untuk memulai pelajaran. Ketua kelasnya mana? Ayo kita berdoa terlebih dahulu. Saya kawan-kawan sudah belajar angka baiknya sudah berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Memberikan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sambil Ibu absen ya kehadirannya untuk hari ini. Akbar Fauzi, Alivia Akila, Alsya, Alfian Akbar, Bintang, Dana, Davina, Divo, Egalita, Evan, mana Evan? Gaitsya, hadir. Grisela, Jasmine, Jihan, Kinanti, Latifa, M. Ilham Rezki, Muhammad Nazwan, Mandala Putra, Mas Roro Basirina, Maulana Azhari, Muhammad Adisal, Naura Zaneta, Naila Azahra, Odelia, Rafka, Rehan, hadir. Rifga, oh Rifga sakit. Ya kita doakan semoga cepat sembuh dan bisa beraktivitas kembali ya, bisa masuk sekolah kembali. Makanya di musim hujan harus banyak jaga kesehatan. Rizka Dwi, Safa Naziha, Salma Nur Sofia, oke. Samuel Hatman, Sarah, Saskia Adistiani, Siska, Syahmi Reza Miaski, Tri Anggita, terakhir Yohana Gloria. Ya berarti yang masuk 39, yang tidak hadir hanya 1 ya. Ya terima kasih untuk yang sudah masuk hari ini. Ya, ini Ibu mau tanya.
Kan waktu yang kemarin kita sudah belajar di materi tentang makna peraturan perundang-undangan. Nah, yang Ibu mau tanyakan bahwa undang-undang dibuat oleh siapa? Oleh lembaga apa? Lembaga yang membuat undang-undang. Ayo, lembaga yang membuat undang-undang. Ya, good job Mas Roro. MPR dan DPR ya. Yang buat undang-undang tuh DPR, Dewan Perwakilan Rakyat. Disahkan oleh siapa? Ya, oleh Presiden. Jadi yang membuat DPR disahkannya oleh Presiden ya. Terus Ibu mau tanya juga terkait tentang undang-undang. Kenapa sih kita wajib melaksanakan undang-undang? Karena undang-undang dibuat dengan maksud untuk apa? Agar warga negara harus apa? Nah, menaati peraturan ya, agar warga negara mau menaati segala peraturan. Oke, terima kasih. Ya, buka buku tulisnya. Ibu akan menyampaikan untuk di bab 3 ini, ya, bab 3 di materi menampilkan sikap sesuai dengan peraturan perundang-undangan, kita akan masuk ke KD ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Dengan materi pokok kita menampilkan sikap sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ya, dengan kita belajar ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, materi pokoknya adalah menampilkan sikap dengan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Harapannya apa sih, Bu? Ya, dari materi yang kita belajar, ya, satu, agar apa? Kita tahu akan aturan undang-undang. Yang kedua apa? Untuk apa? Menjadi pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga, dapat melaksanakan. Ya, ini tujuan dari kita belajar ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan dengan materi pokok kita menampilkan sikap sesuai peraturan perundang-undangan. Ya, ini ada motivasi.
tanya sama saya, Abi, kok bisa begitu? Mentalitas apa itu? Saya mentalitas sepeda. Kalau anda naik sepeda, apa anda berhenti akan jatuh. Jadi kalau saya berhenti bekerja, saya masuk. Oh, dalam puluh. Kalau ditanya, ayo kurang 90 kurang 10. Tapi jiwanya 17 tahun. Tidak ada bedanya. Saya muter-muter. Kenapa? Karena alasan-alasan tadi itu motivasi. Yang penting motivasi deh. Semangat saya itu datang atas keyakinan dan kesadaran bahwa saya ini manusia, produk dari masyarakat di bangsa itu. Karena saya dan keluarga saya dulu dan sekarang dan masa depan ada bagian terpadu dari masyarakat ini. Kalau masyarakat ini makmur dan keluarga saya itu makmur, karena itu saya terus tidak mau berhenti. Saya bilang tidak ada gunanya Anda IQ-nya tinggi tapi pemalas, tidak memiliki disiplin. Forget. Yang penting adalah Anda sehat, mau berkorban untuk masa depan yang cerah, dan Anda konsisten bekerja keras dan disiplin. Saya bersyukur sejak saya lahir sampai sekarang saya mampu membuat situasi antara ilmu atau budaya dan berlebihan ilmu pengetahuan dan teknologi. Saya bersyukur bisa menyelesaikan semua masalah-masalah yang saya alami, masalah dengan halal dan terasa orang sekitar ikut menikmatinya. Itu kisah yang diberikan oleh ayah saya. Jadilah mata air yang jernih, yang memberikan kehidupan kepada sekitar. Ya, Ibu satu kali lagi, Ibu ulas satu kali lagi, biar kalian memahami maksud dari Ibu memberikan materi motivasi dari Bapak B.J. Habibie. Saya tidak pernah tidak bekerja. Kalau orang pernah tanya sama saya, Abi, kok bisa begitu? Mentalitas apa itu? Saya mentalitas sepeda. Kalau anda naik sepeda, anda berhenti akan jatuh. Jadi kalau saya berhenti bekerja, saya masuk. Umur 80, kalau ditanya Abi kurang 90 kurang 10. Tapi jiwanya 17 tahun. Tidak ada bedanya. Saya mudah meminta. Kenapa? Karena alasan-alasan tadi yang saya beri. Itu motivasinya. Yang penting motivasi ini. Semangat saya itu datang atas keyakinan dan kesadaran bahwa saya ini manusia, produk dari masyarakat di bangsa itu. Karena saya dan keluarga saya dulu dan sekarang dan masa depan ada bagian terpadu dari masyarakat ini. Kalau masyarakat ini makmur, ya keluarga saya itu makmur. Karena itu saya terus tidak mau berhenti. Saya bilang tidak ada gunanya Anda IQ-nya tinggi tapi pemalas, tidak memiliki disiplin. Forget. Yang penting adalah Anda sehat, mau berkorban untuk masa depan yang cerah, dan Anda konsisten bekerja keras, berdisiplin. Saya bersyukur sejak saya lahir sampai sekarang saya mampu membuat situasi antara ilmu atau budaya dan pengertian ilmu pengetahuan dan teknologi. Saya bersyukur bisa menyelesaikan semua masalah-masalah yang saya alami, masalah yang malam dan terasa orang sekitarnya ikut menikmatinya. Itu kisah yang diberikan oleh ayah saya. Jadilah mata air yang jernih, yang memberi kehidupan kepada sekitar. Ya. Apa pesannya? Jadilah
Jadilah mata air yang jernih yang dapat bermanfaat untuk orang di sekitarnya. Ya, sama dengan kalian sekolah hari ini, belajar hari ini, karena tidak mungkin akan sia-sia, ya. Setiap usaha itu pasti melalui sebuah proses, ya. Dan proses kamu hari ini kamu masih menggunakan seragam. Proses kamu hari ini kamu masih duduk di bangku sekolah tingkat pertama, ya, SMP. Jadi memang semua ada tahapannya. Tapi pesan dan motivasi dari Bapak B.J. Habibie, salah satu orang yang pernah membesar di Indonesia karena beliau pernah menjadi presiden terpilih kan? Ya, jadilah air yang jernih, maka tanamkanlah pada sifat kamu harus punya sifat-sifat yang satu udah pastinya apa sih? Jujur. Ya, karena jujur adalah modal dalam segala hal. Kalau kamu orang yang jujur, pasti kamu juga punya banyak teman, punya banyak sahabat, akan disukai oleh banyak orang. Ya, selain jujur apalagi harus punya sifat yang apa? Ya, baik hati dengan orang lain. Berbaik sangka selalu sama orang, punya sifat yang positif, punya sifat yang dalam hal apapun dengan orang itu selalu mau berbuat baik. Ya, pesannya dari beliau. Terus, tidak ada yang instan. Yang berikutnya apa? Mau bekerja keras. Ya, mau bekerja keras. Ya memang capek. Kamu harus ke sekolah, harus belajar, harus ngerjain PR, harus kerja kelompok. Ya, tapi pasti nanti kamu raih kesuksesan dan kamu akan mendapatkan kebahagiaan. Kalau kamu udah melewati tahap-tahap itu, ya. Dari kita melihat motivasi itu, ya, Ibu akan memberikan informasi bahwa dengan kita belajar KI kita tentang taat terhadap peraturan perundang-undangan dan KD kita tentang ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, Ibu mau kasih tahu bahwa indikatornya, Ibu mengharapkan dari kalian belajar nanti tentang menampilkan sikap sesuai peraturan perundang-undangan adalah, ya indikatornya kamu bisa menganalisis, ya dari yang ada di kelas ini, peraturan yang ada di kelas ini, ya sudah tepatkah atau belum, sudah terlaksana atau belum, ya. Berikutnya, dengan kita belajar materi tentang peraturan perundang-undangan dan menampilkan sikapnya, kita tahu bahwa sebagai warga sekolah, sebagai warga masyarakat, sebagai warga negara dan bangsa, saya sudah menjalankan kewajiban itu dengan baik atau belum? Saya sudah sesuai atau belum? Ya. Jadi dengan kita belajar pasti kamu akan tahu, oh ternyata saya belum pernah menjalankan kewajiban saya sebagai pelajar dalam hal ini nih misalnya. Oh dalam hal ini misalnya, ya. Terus di materi kita, Ibu harapkan nanti saat ada tes formatif atau ulangan, nilainya harus di atas KKM. Berapa sih Bu KKM-nya? 82. Berarti nilai kamu harus minimal 85. Bisa Bu? Bisa lah pasti. Ya, Ibu yakin pasti bisa. Terus, pembelajaran kita hari ini sama besok hari Selasa, Ibu akan menggunakan metode pembelajaran PBL. Bu, apa sih itu PBL? Pembelajaran Basic Learning. Apa Bu artinya? Pembelajaran yang kita mencari masalah dari lingkungan sekitar. Masalahnya apa? Masalahnya tentang tata aturan atau tata peraturan di lingkungan sekolah. Ya, jadi Ibu menggunakan materi PBL karena kita mencari masalah. Di mana Bu masalahnya? Pertama di lingkungan sekolah. Ya, dapat dipahami? KKM kita 82 dengan Ibu menggunakan metode pembelajaran
problem basic learning. Ya, harapan Ibu kamu bisa melihat situasi, menganalisis situasi dan bisa memahami materi yang akan kita pelajari untuk hari ini sampai dengan besok ya. Sebentar. Ya, kita akan belajar sikap sosial, sikap sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Oke. Yang selanjutnya, memahami tata aturan peraturan perundang-undangan. Ya, ini menampilkan sikap sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ada indikator kesadaran hukum, pengetahuan hukum, ada pemahaman. Ibu minta tolong dipencet yang ini. Tinggal ganti. Pasti udah selesai, tinggal klik ini aja ya untuk selanjutnya. Ya, indikator kesadaran hukum, terus pengetahuan hukum, pemahaman kaidah-kaidah hukum, sikap terhadap norma hukum dan perilaku hukum. Terus kita juga menunjukkan sikap sesuai dengan ketentuan hukum, ada sikap objektif, sikap terbuka, sikap mementingkan kepentingan umum, dan membiasakan menanti peraturan perundang-undangan di berbagai lingkungan. Kesadaran hukum di lingkungan keluarga, kesadaran hukum di lingkungan sekolah, kesadaran hukum di lingkungan masyarakat, dan wujud kesadaran hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Indikator kesadaran hukum adalah menunjukkan sikap yang sesuai dengan ketentuan hukum dan membiasakan menaati peraturan perundang-undangan. Nah, sama-sama dilihat ini analisis gambarnya. Nah, ada gambar 1, gambar 2, gambar 3, gambar 4. Dilihat baik-baik. Karena nanti dari kalian melihat ini, Ibu akan kasih LKPD. Ya, lembar kerja siswa. Peserta didik, lanjut. Ya, dari keempat gambar itu, kalian dapat simpulkan apa? Coba, kembali ke gambar 1. Kalau gambar 1, kenapa itu? Nah, ini lagi ngapain? Sama-sama dijawab coba. Lagi bercanda. Yang ini tidur. Tidur di kelas. Yang ini main HP. Yang ini kira-kira dari keempat gambar ini sering kalian jalankan apa tidak? Sering, Bu. Di kelas ini iya enggak? Ya, jadi ini saat gurunya lagi menerangkan, ini malah ngapain? Nah, kira-kira sering enggak di kelas ini? Ya, tidak, Bu, tapi pasti iya. Ya, ini juga adakah yang pernah merasakan seperti ini? Nah, sering, Bu, kalau pas lagi di kelas kosong, terlelap. Yang ini, nah, pasti. Apalagi ini, ya, juga sering. Karena ini udah pasti tanpa sengaja pernah kalian lakukan. Ayo, berikutnya. Ya, bagaimana untuk mengatasi dari gambar tersebut? Nah, bagaimana caranya? Maka kita harus punya rasa
Apa? Yang pertama, taat terhadap peraturan. 2, rasa disiplin. Kalau gurunya udah masuk, kira-kira kalau masih bercanda, disiplin nggak itu? Enggak. Dari mulai yang bercanda, tidur ya. Yuk, selanjutnya. Ya, ini pengetahuan hukum. Hukum meliputi tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang hukum, seperti penganiayaan, penipuan, penggelapan. Selain itu juga pengetahuan tentang perbuatan-perbuatan yang diperbolehkan hukum, seperti jual beli, sewa menyewa, dan perjanjian. Ya, pemahaman kaidah hukum, pemahaman terhadap kaidah hukum ditandai dengan menghayati isi hukum yang berlaku, seperti memahami tujuan hukum yang mewujudkan ketertiban dan keamanan bersama. Lanjut. Sikap terhadap norma-norma hukum. Perilaku ini ditunjukkan dalam bentuk penilaian terhadap norma-norma hukum berupa nilai baik dan buruk terhadap kaidah-kaidah aturan-aturan hukum. Misalnya, pencurian termasuk dalam perbuatan tercela karena merugikan orang lain. Perilaku hukum ditunjukkan dengan perbuatan menaati aturan-aturan hukum yang berlaku dalam kehidupan masyarakat. Sebagai warga negara yang baik, salah satu kewajibannya adalah mematuhi aturan perundang-undangan. Perilaku menaati peraturan perundang-undangan merupakan kewajiban setiap warga. Nah, tidak terkecuali para Nah, kamu masuk ke yang mana nih? Para pelajar. Next. Menunjukkan sikap yang sesuai dengan ketentuan hukum. Sebagai warga negara yang baik, sikap yang patut kita dan wajib kita ketahui yang sesuai dengan hukum negara adalah sikap objektif. Sikap di mana memahami ketentuan hukum berdasarkan fakta dan dapat diterima dengan akal sehat. 2, sikap terbuka. Sikap terbuka pada hukum yang berlaku merupakan sikap yang menunjukkan keinginan dari warga negara untuk membuka diri dalam memahami hukum yang berlaku. Terakhir, sikap mementingkan kepentingan umum. Sikap menghargai atau menghormati orang lain yang lebih membutuhkan kok stop. Matiin dulu deh. Coba. Minta tolong Mang Marman saya. Kok? Terus sikap mementingkan kepentingan umum, sikap menghargai atau menghormati orang lain yang lebih membutuhkan dalam kurun waktu tertentu untuk sesuatu yang lebih besar manfaatnya dan pelaksanaan ketentuan hukum. Contoh sikap patuh terhadap peraturan perundang-undangan sebagai berikut. Yang pertama, melaksanakan setiap peraturan yang berlaku, menjalankan tugas dan kewajiban sesuai dengan peraturan yang berlaku, mendukung setiap upaya untuk memperbaiki keadaan sesuai dengan peraturan, melamporkan kepada pihak yang berwenang jika ada suatu pelanggaran terhadap aturan.
Yang terakhir, mematuhi peraturan lalu lintas seperti berkendara di lajur yang benar, tidak menerobos lampu merah, dan memakai atribut keselamatan berkendara. Sebentar. Aduh, jangan ini. Karena Selanjutnya, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan juga dapat dilakukan di berbagai lingkungan seperti keluarga, sekolah, masyarakat, dan negara. 1. Lingkungan keluarga, bersikap sopan dan santun dalam lingkungan keluarga. B. Menjaga nama baik dan kehormatan keluarga. Menggunakan fasilitas keluarga dengan tertib, menjauhi perilaku buruk yang merugikan diri dan keluarga, mematuhi nasihat orang tua. Lingkungan sekolah, tekun belajar, menjaga kebersihan sekolah, membuang sampah pada tempatnya, berperilaku baik, sopan, serta tidak merokok, dan mengerjakan pekerjaan rumah. Di lingkungan masyarakat, tidak memperbuat onar, menghormati tata cara adat kebiasaan setempat, peduli terhadap aturan yang berlaku di masyarakat, melaksanakan hasil musyawarah di lingkungan masing-masing. Lingkungan negara, taat dan tepat waktu membayar pajak, mematuhi aturan ataupun rambu-rambu lalu lintas, mengendarai kendaraan dengan surat izin mengemudi, menyeberang jalan di tempat penyeberangan, menjaga nama baik negara dan bangsa. jadi nyambung. Terima kasih. Ini tadi Ibu sudah jelaskan materi kita dengan menampilkan sikap sesuai peraturan perundang-undangan. Ya, ada lagi sebentar ini. Oh, udah tadi salah Ibu. Saya tidak bekerja. Kalau orang pernah tanya sama saya, Abi, kok bisa begitu? Mentalitas apa itu? Saya mentalitas sepeda. Kalau Abi naik sepeda, apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik pembelajar.
Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan selalu semangat belajar. Selamat berjumpa kembali dalam channel Bedah Buku PPKN kelas 7, 8, dan 9. Seperti biasa, sebelum pembelajaran ini dimulai, mari kita bersama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Pada video kali ini, kita akan membahas materi pembelajaran PPKN kelas 8. Setelah di pertemuan sebelumnya, kita akan membahas mengenai sumber D, yaitu proses penyusunan undang-undangan di Indonesia. Dan pada pertemuan kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan materi sumber D, yaitu menampilkan sikap sesuai dengan peraturan undang-undang. Untuk bisa mengikuti materi kali ini, silakan kalian bisa buka PPKN kelas 8 kurikulum 2013 revisi 2017 pada halaman 65 sampai halaman 68 ya. Jadi kita mulai saja. Ya, diperhatikan sebentar. Materi sumber C. Sambil lihat buku paketnya. Dengan peraturan undang-undang. Sambil dibuka buku paketnya masing-masing. Ini kita diajar untuk dapat bersifat terhadap pengetahuan di sini merupakan sikap taat dalam melaksanakan aturan. Sebagai warga negara yang baik, salah satu kewajibannya adalah mematuhi aturan undang-undang. Perilaku menaati perundang-undangan merupakan kewajiban setiap warga negara yang tidak terkecuali para petani. Adapun untuk bisa membiasakan peraturan tersebut dapat dilakukan dalam berbagai lingkungan seperti lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat, lingkungan bangsa, dan negara. Mari kita uraikan satu persatu. Contoh perwujudan peraturan perundang-undangan di lingkungan sekolah dapat dilakukan dengan pertama, memakai seragam sekolah yang lengkap dan berpakaian. Kemudian datang tepat waktu. Selanjutnya selalu mengerjakan tugas pada saat dan tidak lupa selalu patuh terhadap guru di sekolah. Dan selanjutnya yang kedua yaitu perwujudan peraturan perundang-undangan di lingkungan masyarakat dapat dilakukan dengan pertama melaporkan ke pengurus RT apabila menerima tamu yang menginap di rumah. Kemudian selanjutnya bisa mengikuti siskamling. Kemudian selanjutnya selalu bisa menjaga keharmonisan dan tidak membuat gaduh warga. Kita akan lanjutkan kepada contoh perwujudan peraturan perundang-undangan di lingkungan bangsa dan negara yang dapat dilakukan dengan yang pertama, setiap warga negara itu diharapkan bisa taat dan tepat waktu dalam membayar pajak, kemudian selalu mematuhi aturan ataupun rambu-rambu lalu lintas, menyeberang jalan di tempat penyeberangan, dan tidak melakukan tindakan yang melawan. Demikianlah pembahasan materi pertemuan kali ini. Semoga pembelajaran kali ini dapat adik-adik pahami dengan baik ya. Saya ucapkan terima kasih telah menonton video belajar kali ini. Tetap semangat belajar dan selalu jaga kesehatan. Ya, tetap semangat belajar dan oke. Ibu ingin coba dari materi yang udah Ibu sampaikan tadi, dari materi yang sudah kalian lihat 2 kali dari yang Ibu tadi ngasih lewat PowerPoint sama yang ini,
Ibu ingin tanya. Coba mau tanya sama Akbar? Ya. Perilaku mentaati undang-undang yang wajib dilaksanakan di peraturan yang wajib dilaksanakan oleh semua orang. Coba, apa aja contohnya? Memiliki akta kelahiran, mematuhi aturan berlalu lintas, menyukseskan wajib belajar pendidikan dasar. Ya, apa yang pertama? Memiliki Akte kelahiran. Bu, kenapa semua orang harus punya akte kelahiran? Karena salah satu dasar kalau kamu mau masuk sekolah harus punya apa itu? Nah, akte kelahiran. Akte kelahiran itu resmi kamu bagian dari warga negara Indonesia. Dibuktikan dari akte kelahiran. Oh, bahwa akte kelahirannya adalah warga negara Indonesia asli. Ya. Pertanyaan berikutnya, Ibu masih mau bertanya juga dengan coba Ibu mau nanya sama Bintang. Ya. Mau bertanya Ibu sama Bintang? Membiasakan menaati peraturan perundang-undangan dapat dilakukan di berbagai lingkungan. Lingkungan apa aja, Bintang? Sekolah, masyarakat, bangsa, dan negara. Lingkungan sekolah, masyarakat, bangsa, dan negara. Ya. Ini apa? Oh, udah habis berarti. Yuk. Zoom-nya udah habis. Nggak apa-apa. Itu kameranya. Laptopnya. Ya, yang berikutnya. Ini udah dibuat kelompok ya? Kelompok 1 mana? Kelompok 1, kelompok 2. Ya, oke. Ini karena kita duduknya sudah berkelompok, Ibu mau buat kelompok yang enak aja. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6, kelompok 7. Ingat-ingat, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6, kelompok 7. Ini Ibu akan
Menurut kelompok saya, Bu, gambar 1 menunjukkan tentang apa dan solusinya bagaimana. Coba, ayo, yang berani. Yang beranikan diri untuk maju. Untuk tampil. Ayo, ada tidak? Dari kelompok info, ayo coba. Ya. Ya, berdiri, coba jelasin untuk gambar 1. Gambar 1 itu menunjukkan guru yang sedang menjelaskan pelajaran, tetapi ada anak murid yang bercanda. Ya. Cara mengatasinya, di dalam diri kita harus memiliki sikap menghormati dan menghargai guru. Terus harus mempunyai rasa disiplin. Sudah. Ya, oke. Dari kelompok apa? Kelompok 1 sama Kak? Bagaimana? Sama seperti kelompok 2. Berarti ayo, yang gambar 2-nya gimana? Tentang apa? Untuk kelompok ini sama nggak? Kelompok 6? Gambar 2-nya tadi tidak menaati peraturan. Ya, coba untuk yang gambar 3 dari kelompok 6 bagaimana? Sudah? Yang gambar 3? Ya, oke, silakan. Berdiri, ayo. Oke. Bawa HP semua kan? Bawa HP. Ibu mau. Itu untuk pertemuan kita berikutnya ya hari ini. Terima kasih banyak. Kalian sudah bekerja sama dengan baik, sudah menyelesaikan tugasnya dengan baik. Terus besok kita akan membuat ya, untuk besok hari Selasa kita akan membuat peraturan di kelas. Ya, menurut kelompok 5 bagaimana harusnya peraturan-peraturan di kelas? Menurut kelompok 7 bagaimana? Menurut kelompok 6, menurut kelompok 3, kelompok 4, kelompok 2, kelompok 1. Jadi akan ada tugas untuk kita besok membuat peraturan-peraturan di kelas menurut versi dari kelompoknya. Ya, jadi pertemuan kita hari ini sampai dengan mengerjakan LKPD. Besok dilanjut dari kelompok hari ini juga. Kita akan membuat peraturan perundang-undangan di kelas. Ya, undang-undang di kelas khususnya harus bagaimana, seperti apa. Terus nanti kita presentasikan. Ya, besok Ibu pakai kocokan biasa. Yang nomornya keluar berarti harus siap presentasi di depan. Setuju nggak? Ya, biar adil kita pakai kocokan nomor aja. Ya, jadi yang keluar nomor 1 mau nggak mau harus mau buat presentasi. Kalau yang keluar nomor 7 juga sama. Ya, berarti mau tidak mau harus mau tampil. Ya, dipersiapkan. Untuk besok, pertemuan hari ini, Ibu sampaikan sampai hari ini. Terima kasih untuk hari ini, pertemuan untuk hari ini. Terima kasih banyak. Terus, kita akan berjumpa besok. Ya, jangan lupa selalu jaga kesehatan. Refleksi dari pelajaran kita hari ini, apa sih yang kita dapat jadikan untuk diri kita? Yang pertama harus punya sifat disiplin.
Selain disiplin tadi dari motivasi kita dapat apa yang kita ambil? Harus punya sifat jujur, disiplin, jujur. Yang ketiga mau mentaati peraturan ya. Yang dapat kita simpulkan dari pelajaran kita hari ini, yang pertama disiplin. Harus punya sikap disiplin. Kedua jujur, ketiga mau mentaati peraturan. Ya, sebelum pulang Ibu mau coba bertanya sebentar dulu sama ya, kesusilaan adalah norma yang berkaitan dengan baik buruknya kita dan sifat kita terhadap orang lain. Ya, kesusilaan. Tapi kalau norma hukum, norma yang dibuat oleh siapa tadi? DPR. Ya, DPR. Norma hukum adalah norma yang mengatur tingkah laku manusia, tapi dibuat oleh lembaga yang berwajib. Yang sifatnya apa, Bu? Mengikat dan memaksa. Ya. Untuk pertemuan hari ini kita cukup sampai di sini. Ayo rapihin pelajarannya. Kita siap-siap untuk berdoa. Sudah? Kalau sudah semua, ayo rapi. Kita siap-siap untuk pulang. Bu, ini LKPD-nya. LKPD-nya simpen untuk dibawa lagi besok karena kita besok mau membuat peraturan di kelas. Ayo disimpan per kelompok. Disimpan per kelompok. Ayo ketua kelasnya dipimpin doa. Sebelum kita pulang, anak kita bisa berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, silakan pulang kelompok nih. Tunggu di situ dulu ya. Ayo, berikutnya. Tunggu di depan ya, cantik. Waalaikumsalam. Ayo, berikutnya. Tunggu depan dulu ya. Tunggu di depan. Ayo.